Bos, tolong lihat laporannya. Selama 3 tahun ini, berkat Anda memberi saya dapur ini, itu. Selama 3 tahun ini, bisnis Deji kita cukup laris kan? Soal bagi hasil akhir tahun ini, Bagi hasil apa? dulu Anda bilang 30, 70 kan? Saya kasih keahlian, Anda kasih modal. Kalau untung, saya dapat 30%. Hahaha. Heh, kamu terlalu bermimpi, ya? Saya yang bayar sewa tempat strategis. Saya yang atur jalur pasokan. Luming, lihat baik-baik. Toko ini saya yang buka. Pelanggan datang karena nama Deji. Bukan karena kamu yang masak. Tapi dulu Anda bilang di depan semua orang. Sendiri, 30, 70. Saya sudah investasi semua tabungan saya ke cold storage. Itu semua harta yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Awalnya saya berencana untuk renovasi rumah keluarga. Akhir tahun ini. Dulu Anda sudah janji hitam di atas putih kepada saya. Uangmu itu cukup untuk bayar listrik dan air berapa bulan, sih? Tempat ini saya yang sewa. Merek dagang saya yang daftarkan. Pelanggan juga hanya kenal saya. Apa yang sudah kamu berikan? Hanya sedikit tenaga. Setiap hari cuma ngumpet di dapur, kerja serabutan. Kerjaanmu itu, murid magang mana aja bisa. Masih mau bagi hasil 30%? Ambil saja 20.000 yuan ini sebagai upah lelahmu. Tidak ada lagi. Dulu bukan begitu perjanjiannya. Aku beritahu ya, wajan ini milikku. Nama toko ini milikku. Para pelanggan itu juga hanya mengenalku. Luming, mulai hari ini kau dipecat. Aku ingin lihat, tanpa aku, bagaimana kau bisa bertahan hidup di Laujie ini. Sao Jiande, 20.000 yuan ini simpan saja sendiri. Uang hasil tidak jujur begini. Aku, Luming, tidak mau sepeser pun. Beritahu semua pemasok di Laujie. Siapapun yang memasok barang ke Luming, berarti memutuskan hubungan dengan Deji. Mereka harus memikirkan baik-baik. Dengan siapa mereka akan berbisnis. Pak Sang, 5 kati bahan segar hari ini. Dan 2 tulang besar lagi. Sudah habis. Bukankah itu masih tergantung? Itu sudah dipesan orang, tidak dijual terpisah. Aku akan bayar 10% lebih mahal. Luming, pergilah. Bos Sao sudah bicara. Hari ini tidak ada barang untukmu di pasar ini. Sao Jiande bahkan mengatur jual beli bahan makanan? Dia tidak bisa mengatur jual beli, tapi dia bisa mengatur jalur pasokan kita. Jika kau terus di sini, lapakku akan tutup besok. Luming, jangan tanya lagi. Bertanya pun tidak ada. Kita ini tetangga lama. Jangan kau hancurkan nafkahku. Apakah Wuzi sudah membeli bahan-bahannya? Tutup terlalu cepat hari ini, belum sempat beli. Zhao Jiande memimpin pemblokiran pasokan bahan bakuku. Zhao Jiande memblokirmu? Atas dasar apa dia memblokirmu? Ayah, berbaringlah. Aku bisa menyelesaikan ini. Jujur padaku, bagaimana dengan bagi hasil 3 tahun itu? Zhao Jiande ingkar janji. Dia menguasai pembukuan. Tidak memberi sepeser pun bagi hasil. Modal 30.000 yuan yang diinvestasikan dulu, semuanya sia-sia. Dia hanya memberiku 20.000 yuan sebagai uang lelah. Aku tidak menerimanya, malah ku lempar padanya. Si marga Zhao itu keterlaluan. Mingzi, meskipun hidup kita sedikit sulit, kita tidak bisa membiarkan orang merendahkan kita seperti itu. Uhok. Pak Tua, dokter bilang kau tidak boleh marah. Ibu, cepat panggil taksi. Kak Ming, bagaimana kabar paman? Terlalu marah sampai sesak dada. Tekanan darahnya naik. Untung cepat dibawa. Makanlah dulu. Aku dengar, Zhao Jiande sudah menyebarkan kabar. Siapapun yang membantumu, berarti melawan dia di Laoji. Dia ingin menutup semua jalanmu. Dia ingin memaksaku mengeluarkan resep terakhir itu. Dia pikir selama aku tidak punya bahan untuk dimasak, aku akan kembali memohon padanya. Si Zhao ini memang sengaja memutus rezeki orang. Tadi aku ke pasar, ku dengar. Beberapa pedagang diajak minum olehnya. Sekarang seluruh Laoji menganggapmu pembawa sial. Dokter bilang biaya operasi harus lunas lusa. Uang yang dipotong Deji tidak bisa diambil kembali. Operasi tidak bisa dilakukan. Aku masih punya 3.000. Ambil saja dulu. Uangmu tidak bisa kuambil. Lalu bagaimana? Bahan tidak bisa dibeli? Resep tidak bisa dijual. Kita hanya menunggu mati di sini? Fan tua kita. Tangki bensinnya masih ada isinya? Masih setengah tangki. Kau mau apa? Bahan ternak tidak bisa menghasilkan aroma khas yang kakek bilang itu. Kalau begitu jangan beli yang ternak. Kita beli apa? Resep kakek memang awalnya bukan untuk bahan biasa. Di pegunungan dalam, 100 li jauhnya, ada bumbu berkualitas tinggi di hutan. Juga ada Paoshan Heizu yang berkeliaran bebas di gunung. Jalan gunung di sana belum diperbaiki. Jalan gunung bersalju sulit dilewati. Bukankah itu terlalu berisiko? Ini bukan risiko. Ini tentang mencari bahan terbaik.
Hanya bahan segar premium. Yang dibudidayakan secara bebas di hutan. Yang pantas untuk resep kakek ini. Cheng, kalau kamu berani pergi, aku berani mengendarai van tua itu. Tapi kalaupun kita dapat barangnya, mau dijual di mana nanti? Lao Jie sepenuhnya wilayah Zhao Jiande. Kita tidak akan kembali ke Lao Jie. Lao Jie itu kolam kecil. Tidak bisa membesarkan ikan besar. Kita pergi ke kota Donghua. Ke pusat distribusi terbesar di kota. Sewa tempat di kota itu mahal sekali. Kita tidak punya biaya sewa lapak. Kita tidak akan menyewa lapak. Van tua kita ini akan jadi papan reklame berjalan. Kemanapun mobil ini pergi, disitulah kita akan memasak. Aku tidak percaya para pelanggan di kota ini bisa menahan diri mencium aroma masakan kita. Mingzi, apa kita benar-benar harus pergi? Kesehatan ayahmu. Bu, kalau kita tetap di Lao Jie, kita hanya akan dihabisi oleh Zhao Jiande. Resep yang kamu bilang itu, apa benar bisa berhasil? Kakek pernah bilang, begitu Shenshan Honglu keluar, aromanya semerbak sejauh 10 mil. Begitu kuah kita mendidih. Siapa Zhao Jiande itu? Bongkar semua kursi belakang mobil. Muat panci besi tua kita yang besar itu. Baik, segera aku bongkar. Dan muat semua kayu bakar yang tersisa. Zhao Jiande, kau pikir dengan memutus pasokan bahan baku, kau bisa memutus keahlianku? Begitu Shenshan Honglu ini siap, aku akan mendirikan di jalan ini sebuah merek dagang emas yang sesungguhnya. Dacheng, ayo kita berangkat. Tujuan kita, gunung. Kak Ming, jalan ini aneh sekali. Saljunya terlalu tebal. Ban terus selip. Masukkan gigi rendah, injak gas penuh, jangan dilepas. Setelah turunan besar di depan itu, adalah desa Heisong. Hampir saja jatuh tadi. Pemilik hutan yang kau sebutkan itu bisa diandalkan? Jiuye sudah beternak bebas hampir seumur hidup. Paoshan Heizu, miliknya berkeliaran di seluruh gunung. Makan buah-buahan liar sejak kecil. Hanya kualitas seperti itu yang bisa menahan api kuat Shenshan Honglu. Jiuye, kami mau beli barang. Tengah malam begini. Dari mana datangnya tamu tak dikenal? Kami dari Lao Jie, kota Donghua. Kami butuh setengah ekor Paoshan Heizu kualitas terbaik. Tidak cukup. Di gunung ini, disembelih di tempat. Dingin sekali, aku tidak menjualnya. Jiuye, sebutkan saja harganya. Ini bisnis hidup mati. Bukan soal uang. Daging berkualitas bagus itu padat. Kompor kota tidak bisa melunakkannya. Itu akan merusak reputasiku. Kalian pergilah. Pak Tua, jangan tidak tahu diri. Kita datang jauh-jauh tengah malam di tengah salju. Kau hanya bilang tidak jual lalu usir kami begitu saja? Jiuye, lihatlah keahlianku. Layak tidak untuk mengolah dagingmu? Mengolah bahan tanpa sisa. Siapa Mulu Lao Tou? Dia kakekku. Oke, karena keahlianmu ini, Setengah potong daging itu kuberi murah padamu. Jiuye, sudah ada barangnya. Anda berpengalaman luas. Apakah barang ini masih ada di gunung? Zipi Laodoko. Benda ini suka tempat teduh dan lembab. Tumbuh di celah batu. Anda tahu di mana ada? Aku menanamnya di lereng berangin tebing Laos Yongyan. Di daerah itu aku menanamnya dengan sistem. Kalian bisa memetiknya sendiri. Tapi tempat itu sekarang tertutup salju setinggi setengah badan. Anginnya sangat kencang, bisa menerbangkan orang. Aku sarankan kalian berangkat setelah fajar. Naik gunung sekarang, mudah tidak bisa kembali. Terima kasih banyak, Jiuye. Aku tidak bisa menunggu sampai fajar. Kak Ming, anginnya terlalu kencang. Kita bahkan tidak bisa melihat jalan. Berbelok ke kiri, menyusuri dinding batu. Bro Ming, bagian bawah mobil tersangkut batu dan mati mesinnya. Jangan pedulikan mobilnya. Cari Zipi Laodoko dulu. Aduh, tidak bisa, Bro Ming. Jari-jari kakiku sudah mati rasa. Tempat sialan ini bahkan tidak ada apa-apa. Apakah kita salah tempat? Salah pun harus dicari. Tanpa aroma menembus tulang ini, seluruh panci masakan itu hanya akan jadi. Kita tidak boleh menyerah. Apa kamu rela pulang dengan tangan kosong? Ayo, kamu tunjukkan jalan, aku yang gali. Kakek bilang Zipi Laodoko tumbuh di batu dingin dengan daun seperti pedang. Daunnya sudah rontok semua. Hanya bisa melihat akar dan batangnya yang kering. Dacheng, kemari. Ini dia. Coba gali. Keras sekali. Bro Ming, harus pakai sekop. Cepat pakai tangan. Ada apa? Sudah sampai ke dasarnya? Bumbu ini harum sekali.
Broming, ini dia. Inilah bumbu yang ditanam Jiuye. Bahan terakhir Shenshan Honglu. Sudah ketemu? Daceng, turun gunung, nyalakan api, dan buat sup. Broming, fan tua kita? Bagian bawah mobil tertutup salju. Tidak bisa menyala. Bangunlah. Tenanglah, kita akan turun gunung ke kota. Kak Ming, penampilan kita ini kan lusuh sekali. Apa orang-orang kota yang pakai jas dan dasi itu benar-benar akan melirik masakan kita ini? Cium ini, apa ini bau tanah? Aroma ini benar-benar harum. Di kota Donghua, makanan tidak kurang. Tapi yang kurang adalah rasa yang bisa dikenang seumur hidup. Ayo. Hei, kamu. Truk ini tidak boleh parkir di sini. Menghalangi toko orang. Pak, kami datang untuk berjualan. Berjualan? Tempat di sini sudah habis dipesan sejak 6 bulan lalu. Lihatlah warung sate di sana. Itu milik Hu Laoda. Toko teh susu di sana. Itu cabang dari kota. Kamu ini mau apa? Kak, kami cuma punya satu panci ini. Tidak akan makan banyak tempat. Bagaimana kalau di bawah lampu jalan, di tanjakan itu? Tidak bisa. Hu Laoda bilang, pendatang baru harus tahu aturan. Kalau kamu menempati tanjakan itu, asap sate orang lain mau kemana? Deji, Zhao Jiande baru saja memberitahu di grup. Katanya ada seorang bermarga Lu yang mencuri pancinya dan keluar untuk berbisnis sendiri. Bahan-bahannya saya yang beli. Resepnya warisan kakek saya. Shao Jiande bisa mengatur Lao Jie. Tapi apa dia bisa mengatur kota Donghua? Dia tidak bisa mengatur jalanan. Tapi saya bisa mengatur tempat ini. Apa kau mengerti aturannya? Mau buka lapak di Changtai Road. Harus lihat dulu seberapa hebat dirimu. Bagaimana caranya? Bawa turun masakanmu itu. Aku akan mencicipinya. Hahaha. Kalau lebih enak dari kambing panggangku, kau boleh pilih tempat sesukamu. Kalau tidak, segera pergi. Pak Hu, kau ini menindas orang jujur saja. Kita bahkan tidak tahu apa isi vannya. Bagaimana kalau itu cuma masakan campur aduk? Pindahkan kompor, nyalakan api. Kak Ming, supnya belum mendidih. Rasanya belum keluar. Tidak apa-apa, nanti setengah jalan ini akan tercium aroma Shenshan Honglu kita. Cuma bau kulit pohon liar begini. Anak muda, apa ini bisa enak kalau dimakan? Orang tua, rasa itu datang belakangan. Tunggu saja. Aroma ini, kenapa harum sekali? Hahaha. Ya ampun. Bau apa ini? Aku yang sudah 10 tahun jualan telur puyuh goreng. Mencium aroma ini saja sudah lapar. Pak, apa yang kau jual ini? Kenapa harum sekali? Shenshan Honglu. Cicipi dulu, baru beli. Kalau tidak enak, silakan letakkan mangkuknya. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Pak Hu, boleh saya pilih? Dagingnya empuk tapi uratnya kenyal. Aroma rempahnya meresap sampai ke tulang. Adikku, Tidak. Chef Lu, masakanmu ini bisa membuat semua restoran di kota Donghua tutup. Kenapa bengong? Pindahkan tong sampah di bawah lampu jalan itu. Beri ruang untuk Chef Lu. mundur, pasang meja. Siap. Aroma itu berasal dari Fan. Tua itu. Bos, berapa harganya? Saya mau coba yang 10 yuan dulu. 30 yuan per kati. Tidak jual eceran. Yang mau makan, satu mangkuk sup asli per orang. Atau potong per porsi. Saya mau 2 kati yang ada tulang besarnya. Saya juga mau 2 kati. Potongkan saya bagian yang paling merah itu. Haha, Chef Lu, sisakan 2 potong untukku. Barbekyuku jadi tidak laku. Baik, teman-teman, jangan berdesakan. Satu panci ini cukup untuk semua. Berikutnya. 2 kati. Kak Lu, ini panci ke-6. Semua barang di belakang sudah habis. Masih ada puluhan orang mengantre di belakang. Dasar sup masih ada sepertiga. Pergi ke belakang, potong daging murni. Ada sedikit remah tulang. Bumbu apa sebenarnya yang ditambahkan ini? Aromanya begitu kaya dan berlapis. Sejak kapan ada ahli masak seperti ini di kota Donghua? Sudah habis. Besok pagi jam 6, kami masih di sini. Bos, masih ada stok? Saya Chen Zuo, manajer pembelian Wan Jiayan. Saya Chen Zuo, manajer pembelian Wan Jiayan. Saya ingin membeli sup Anda secara eksklusif. Kak Ming, Wan Jiayan. Restoran terbesar dan termahal di kota. Dia mau beli sup kita. Beli eksklusif? Bagaimana caranya? Anak muda,
Keahlian Anda terlalu bagus untuk berjualan di pinggir jalan. Saya baru saja mengamati setengah jam di samping. Kuahnya sangat harum. Saya tawarkan 100.000 untuk resepnya. Wan Jiayan akan membantu Anda menjualnya ke seluruh provinsi. 100.000 itu harga sebuah mobil kecil. Anak muda ini jadi kaya. Meneer Chen, coba cicipi dasar mangkuk ini. Serat dagingnya lembut dan lumer. Sumsum tulangnya manis. Bukan rasa manis yang tertinggal. Ini bukan bumbu biasa. Sup Anda sangat segar. Dengan 100.000, Anda bahkan tidak bisa membeli bumbu-bumbu ini. Lagi pula, saya di sini untuk berjualan. Resepnya tidak dijual. Cukup tangguh. Tapi Anda hanya punya satu panci. Kapasitas produksi adalah kendala. Bisakah Anda mengatasi kapasitas produksi? Wan Jiayan punya 4 jalur. Lini produksi dapur pusat. Asal Anda mau bekerja sama. Anda simpan resepnya. Anda jadi koki utama kami. Bertanggung jawab atas Shenshan Honglu. Keuntungan 90% untuk kami. Anda ambil 10%. Mingge, setujui saja. Dengan uang ini, biaya operasi paman akan tercukupi. 90. 10? Siapa yang menentukan jalur pasokan bahan baku itu? Kami punya pemasok tetap. Skala produksi harus menekan biaya. Tapi jangan khawatir. Bahan baku pasti sesuai standar negara. Kalau pakai bahan murah, sup ini akan rusak. Shenshan Honglu saya pilih-pilih bahannya. Jadi, maksud Anda, Formula tidak dijual. Keahlian tidak dijual. Bahan baku saya beli sendiri. Wan Jiayan ingin menjual produk saya? Boleh. Kita tanda tangan perjanjian pemasok. Saya bertanggung jawab atas produk jadi saus. Anda bertanggung jawab atas penjualan. Saya ambil 40% dari keuntungan. Anak muda, apa kau sudah gila? Itu Wan Jiayan, loh. Berani-beraninya kau minta bagi hasil 40, 60 dengan mereka, dan menjadikan mereka perantara. punya kepercayaan diri itu bagus, anak muda. Tapi jangan tak tahu diri. Platform Wan Jiayan bukan milikmu. Wajan butut ini mungkin bisa menelan semuanya. Kota Donghua punya platform tak terhingga. Tapi wajan yang bisa menghasilkan aroma menembus tulang ini, hanya ada satu di seluruh kota. Kamu boleh coba di tempat lain. Apa bisa menemukan rasa ini? Bos ini galak banget. Tapi barangnya memang harum banget. Besok aku datang lagi. Bos Luming, kamu menang. Bagi hasil 40, 60 tidak mungkin. Itu melewati batas Wan Jiayan. Bagi hasil 30, 70, kamu 30, aku 70. Pesanan percobaan pertama aku mau 100 Chin. Besok siang aku kirim rantai dingin untuk ambil barang. Jika kualitas bisa dijaga, kita akan tanda tangan kontrak jangka panjang. Boleh, tapi aku punya satu syarat. Uang muka 100 Jin barang. Aku mau dibayar tunai di muka. Uang muka 20.000 yuan. Sampai jumpa besok siang. Kak Ming, kita benar-benar dapat uangnya. Dacheng, bereskan lapak dan kembali ke gunung untuk ambil barang Jiuye. Wajan ini tidak boleh berhenti. Siapa yang telepon? Mingzi, ayahmu sudah sadar. Dokter bilang kondisinya stabil. Bisa operasi kapan saja. Bu, bilang ke dokter untuk siapkan operasi. Biaya obat sudah kubawa pulang. Kak Ming, ini berarti kita sudah berhasil menancapkan kaki di kota, ya? Ini baru permulaan. Shao Jiande mungkin sudah tahu tentang kita di pasar malam. Hampir, si Zhao itu sengaja berbuat jahat. Begitu barang kita masuk Wan Jiayan. Lihat saja toko bobroknya itu, berapa lama lagi dia bisa sombong. Dacheng, besok kita tidak langsung mengirim barang ke Wan Jiayan. Titik serah terima besok siang kita tentukan. Di depan pasar Lao Jie. Lao Ji itu wilayah Zhao Jiande. Bukankah ini sengaja memprovokasinya? Aku ingin dia melihat sendiri bagaimana orang yang dia putus rezekinya dengan bermartabat menggunakan kuali besar ini menjual barangnya ke restoran terbesar di seluruh provinsi. Ini namanya menampar mukanya dengan keahlian. Cepat kembali ke gunung. Restoran termahal di kota? Kenapa mobilnya parkir di sini? Bukankah mereka semua melakukan pembelian internal? Batch pertama, 100 Shenshan Honglu murni. Timbang. Patlu, pantas saja manajer Chen berulang kali berpesan. Harus diangkut dengan rantai dingin standar tertinggi. Aroma ini luar biasa. Muat. Bos, itu Luming. Dia menjual barangnya ke Wan Jiayan. Tidak mungkin. Wan Jiayan tertarik padanya? Dari mana dia dapat barang? Pak Shao, terima kasih sudah memutus pasokan saya. Saya pergi ke Heisongling mencari barang bagus. Barang bagus? Hanya dengan fan tua itu? Tidak cukup untuk biaya bensin sehari. Jangan banyak omong kosong di sini. Siapa yang tahu apa yang kamu masak? Itu barang yang tidak jelas asalnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Barangnya bagus atau tidak? Pelanggan punya lidah. Bos Shao,
Jaga baik-baik lapakmu itu. Kalau tidak, nanti kamu cuma bisa gigit jari. Hei, San Laosi. Tolong tuliskan sesuatu untukku. Aku bayar. Hancurkan Luming. Dan lapaknya di pasar malam itu sampai habis. Jangan berdesakan. Malam ini ada 200 porsi. Dijamin semua yang di belakang kebagian. Jangan makan. Makanan ini bikin sakit perut. Saudaraku, kenapa kamu teriak-teriak? Aku sudah makan 3 hari. Enak sekali. Enak. Itu diasingkan pakai perasa dan pengawet. Semuanya, lihat ini berita utama video. Lapak viral ini semua pakai barang beku yang disimpan bertahun-tahun. Sengaja pilih sisa-sisa busuk untuk dimasak. Omong kosong. Kami baru saja mengambil barang segar dari Hei Songling. Dari mana datangnya fitnah ini? Barang segar? Kalau berani, buka kotaknya biar semua lihat. Betul. Kalau dimasak warnanya merah gelap, pasti pakai pewarna. Anak muda, apa yang tertulis di ponsel itu benar? Aku beli ini untuk cucuku. Nenek, jangan percaya. Mereka preman suruhan Deji. Kak Ming, aku akan usir mereka. Cheng, matikan apinya. Kak Ming, ada puluhan porsi lagi yang belum terjual. Benar-benar dimatikan? Kembalikan uangnya. Hari ini, yang mengantre akan menerima pengembalian Rp50.000 per orang. Semua barang hari ini dibuang. Haha, lihatlah semuanya. Merasa bersalah ya? Langsung mengembalikan uang dan kabur? Gerobak ini sudah busuk. Barangnya tidak busuk, tapi aku muak dengan gosip kotor itu. Bilang pada orang di belakangmu yang menyuruhmu, jika mau bersaing dengan keahlian, aku siap kapan saja. Menggunakan cara kotor begini, untuk merusak reputasiku? Tidak akan pernah. Kendarai mobilnya, cari bengkel. Kak Ming, cara ini benar-benar berhasil? Jika seluruh kotak dipotong dan angin bertiup, suhu di panci akan cepat hilang. Sulit mengendalikan apinya. Sao Jiande bilang kita curang dengan kotak tertutup. Kalau begitu, aku akan buka semua pelat besinya. Lampu sorot ini terlalu terang dan menyilaukan, kan? Mulai dari menimbang bahan mentah, persiapan awal, lalu masuk panci, sampai perebusan dengan api yang pas. Semuanya akan dilakukan di tempat terbuka. Aku ingin setiap orang yang mengantre bisa melihat dengan jelas bahan-bahan ini. Oh, Gerobak yang bikin sakit perut ini datang lagi. belum juga angkat kaki dan pergi. Semuanya, lihat sini. Di ponsel dibilang saya pakai daging beku bertahun-tahun. Coba kalian lihat. Daging lama jadi pucat. Daging beku keluar airnya. Ini Hei Songling. Daging segar yang baru datang pagi ini. Serat dagingnya padat. Yang mengerti silakan sentuh sendiri. Ini barang berkualitas tinggi. Saya sudah bertahun-tahun di bisnis kuliner. Belum pernah dapat barang secemerlang ini. Kalau ini daging beku, saya akan makan sampah di tong itu. Barang ini jelas segar. Dagingnya segar, tapi kuahnya pasti pakai pewarna. Ini yang kalian sebut air bau? Lihat baik-baik. Semuanya bumbu alami. Dagingnya segar. Kuahnya jernih. Kami bertindak jujur dan terhormat. Saya sudah minta pengacara untuk mengumpulkan bukti artikel fitnah itu. Kemarin kamu berteriak-teriak, kan? Kalau berani sebar berita palsu lagi, kita ketemu di pengadilan. Bagus. Bos lu memang tangguh. Kasih saya 5 jin. Saya yang antre duluan. Nak, potongkan yang ada tulangannya itu untukku. Sao Jiande, pukulan pertamamu meleset. Sekarang giliranku membalas. Sudah tahu lokasinya? Ya. Sudah tahu. Pabrik traktor tua di pinggiran kota Donghua. Luming sangat berhati-hati. Malam di pasar malam. Baru pulang dini hari untuk merebus sup. Ini 20.000 yuan. Tidak perlu menyentuh orangnya. Kalian hanya perlu melakukan satu hal. Bos Sao, perintahkan saja kami. Pecahkan kaca atau tusuk ban? Hancurkan panci itu. Ambil semua kuah kaldu tua itu. Buang ke selokan kotor. Jangan sisakan setetes pun. Hancurkan dasar pancinya sampai bocor. Aku ingin dia besok siang. Tidak bisa mengeluarkan satu kati pun barang. Gampang. Uang berbicara.
tidak akan meninggalkan jejak. Malam ini, pabrik itu akan jadi tumpukan sampah. Lu Ming tanpa panci, tanpa kuah. Aku ingin lihat bagaimana dia akan mengirim pesanan. Ini dia tempatnya. Kuncinya sudah rusak. Aroma ini benar-benar luar biasa. Tidak heran Bos Hao rela membayar. 20.000 yuan untuk menghancurkan kuah ini. Jangan banyak bicara. Dia tidur di belakang Fan. Jangan membuat keributan. Pergi dan buka tutup pancinya. Tuang kuah kaldunya dengan ember. Ah, mataku. Apa itu? Lari. Ini jebakan. Dari mana datangnya pencuri ini? Berani-beraninya mencuri kaldu kita. Sudah di jalan. Siapa yang mengirim kalian? Kakak, ampuni kami. Kami cuma pemulung dari sekitar sini. Mau mencuri beberapa lembar besi. Kak Ming, pencuri ini pasti punya niat jahat. Tunggu. Mereka datang. Kita serahkan pada mereka untuk menanganinya. Tengah malam bawa palu untuk mulung? Kau kira aku bodoh? Berapa banyak uang yang diberikan Zhao Jiande? Zhao siapa? Aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Zhao Jiande tidak memberitahumu? Kaldu dasar dalam panci ini adalah hidupku. Menyentuh kaldu ini sama dengan menghancurkan mata pencarian semua pelanggan. Menurutmu aku akan memasang lampu sorot kuat dan kamera pengawas di seluruh tempat hanya untuk mencegah pencuri besi? $20.000. Zhao Jiande memberi kami 20.000. Dia bilang cukup menuangkan kaldunya dan menghancurkan pancinya saja. Kakak, lepaskan aku. Kami belum menyentuh panci itu. Kembali dan beritahu Zhao Jiande. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengkhianatiku. Lao Jie tidak bisa menampung panci saya ini. Saya akan membawanya dari kota Donghua sampai ke depan rumahnya. Kak Ming membiarkannya pergi begitu saja? Kita tunggu saja mereka datang menjemputnya, ya? Itu tidak akan menyelesaikan masalah pokoknya. Sekarang pesanan dari Wan Jiayan terus bertambah setiap hari. Kita harus menjalankan bisnis dengan baik, agar lebih banyak orang bisa menikmati makanan enak yang terjamin. Bukan hanya berseteru dengan Zhao Jiande. Jadi kita telan saja kekesalan ini? Bagaimana kalau dia datang lagi lain kali? Dia tidak akan bisa datang lagi lain kali, Dacheng. Berbenah. Berbenah apa? Pabrik ini baru kita sewa beberapa hari, kan? Manager Chen, dari Wan Jiayan. Hari ini menambah pesanan 50 jin lagi. 2 panci kita ini tidak cukup lagi. Kita harus pindah ke tempat yang lebih besar. Membangun pabrik bebas debu. Membangun pabrik? Apa kita punya uang sebanyak itu? Tidak hanya membangun pabrik. Saya juga akan merekrut semua pekerja lama dari Lao Jie yang diperas oleh Zhao Jiande. Saya akan membuat Zhao Jiande tahu apa itu jalan buntu yang sesungguhnya. Dasar tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Bahkan belum menyentuh. Sudah ketakutan hanya karena lampu. Ah, Bos Hao, jangan salahkan anak buahmu. Anak itu terlalu aneh. Pabriknya dipasangi pengeras suara. Suaranya terdengar di seluruh jalan. Dan anak itu, saat dia pergi, dia juga melontarkan ancaman keras. Katanya dia akan selangkah demi selangkah menaruh wajan di depan pintu rumah Anda. Di depan pintu rumahku, hanya dengan biaya lapak sekecil itu. Dia pikir kota Donghua ini miliknya. Hari ini aku akan pergi ke kantor pusat Wan Jiayan. Aku tidak percaya merek Dejiku yang berusia seabad tidak bisa mengalahkan lapak pinggir jalan miliknya. Kak Ming, pabrik ini ditambah dengan jalur produksi otomatis yang canggih ini. Apakah uang muka bulanan dari Wan Jiayan cukup? Tidak cukup. Tapi aku mempertaruhkan semua tabungan dari pasar malam. Ditambah pinjaman bersubsidi untuk wirausaha kembali ke kampung halaman. Kita tidak bisa kembali ke Fan tua itu lagi. Kalau begitu, berapa banyak bahan baku yang kita butuhkan? Untuk kapasitas produksi harian kita, bahan-bahan bagus dari Hei Songling mungkin tidak akan cukup. Itulah mengapa aku memintamu untuk menghubungi orang-orang Lao Jie. Perkirakan waktunya. Mereka seharusnya sudah tiba.
Bos Lu, tidak. Lu Ming, pabrikmu ini benar-benar megah. Paman Zhang, jangan berdiri di pintu. Pakai pelindung sepatu. Masuklah dan lihat bengkel bebas debu kita. Kami ini orang desa yang kasar. Mana pernah melihat pemandangan seperti ini? Bos Zhao bilang, kamu cuma beruntung saja. Jualan sup di kota. Lu Ming, kamu suruh Dacheng panggil kami? Sebenarnya mau apa? Orang-orang Lao Jie masih berharap. Bos Zhao kasih jalur pasokan, Lo. Saya ingin mengundang kalian semua masuk pabrik. Pak Zhang, keahlianmu mengolah bahan makanan. Di Lao Jie tak tertandingi. Pak Liu, matamu dalam memilih bahan baku. Di industri ini adalah yang terbaik. Masuk pabrik, kita akan jualan barang. Apa yang bisa kita lakukan di pabrik? Masuk pabrik sebagai teknisi. Bertanggung jawab atas produksi, kontrol kualitas, dan prapemrosesan. Gaji 3 kali lipat. Asuransi sosial dan bagi hasil. 3 kali lipat? Berarti penghasilan bulanan 7-8 ribu? Lu Ming, kamu tidak bercanda, kan? Tertulis jelas di sini. Ini juga ada stempel perusahaan. Paman-paman sekalian. Bos Zhao memperlakukan kalian seperti hewan ternak. Kak Ming memperlakukan kalian semua sebagai mitra. Yang bersedia tanda tangan. Hari ini ambil seragam. Sudah cukup. Sudah 10 tahun kerja di Deji. Setiap tahun bilang mau naik gaji. Sampai sekarang, bahkan. Biaya pemanas pun tidak dikasih. Lu Ming, demi kebaikanmu, tulang tua ini kuserahkan padamu. Tanda tangan. Paling-paling diboikot sama si Zhao tua. Lagi pula, orang-orang di Lao Jie sekarang, semua pergi ke kota Donghua untuk beli barang. Mengikuti Zhao tua, cepat atau lambat kita kelaparan. Lu Ming, progres Anda lebih cepat dari yang saya kira. Sudah tentukan jalur pasokan? Sudah. Mereka adalah inti saya. Saluran pasokan dan tim kendali mutu. Lu Ming, kontrak Wan Jiayan sangat ketat. Setiap tahap harus distandarisasi. Anda merekrut pekerja lepas ini. Standar itu ditentukan mesin. Tapi sentuhan tangan itu diasah puluhan tahun. Barang yang diolah Pak Zhang dengan mata tertutup. Kesalahan potongannya lebih kecil dari mesin Anda. Anda mau data? Saya mau jiwa. Oke, selama kualitas tidak turun, saya tidak akan ikut campur urusan personalia. Wan Jiayan berencana meluncurkan hidangan spesial Shenshen Honglu di 30 toko seprovinsi. Produksi harian harus mencapai 3.000 kati. Lu Ming, sanggupkah Anda? 3.000 kati? Itu butuh berapa panci? Selama bahan baku tidak putus, pasokan tidak akan kurang. Tapi saya juga punya satu syarat. Syarat Anda makin tinggi saja. Katakanlah. Di konter Wan Jiayan harus ada tanda Ming Xiang Guang. Yang saya inginkan bukan pasokan sekali jadi. Saya mau merek. Baiklah, Wan Jiayan belum pernah berkolaborasi merek. Anda yang pertama. Kontraknya akan saya bawa pulang untuk direvisi. Liu, apa kita masih jualan barang? Kelihatannya bersih sekali. Tentu saja. Lu Ming bilang, kita ini pekerja industri modern. Paman-paman sekalian, pengiriman pertama sudah turun dari truk rantai dingin. Lu Ming menunggu kalian di bengkel. Lanjutkan sesuai standar kemarin. Ayo. Tunjukkan keahlian kalian pada Lu Ming. Bos, Zhang, Liu, mereka semua kabur. Sekarang Deji kita tidak punya satu pun pekerja terampil. Barang pagi ini tidak ada yang membongkar. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Pabrik bebas debu, 5 asuransi dan 1 dana perumahan. Apa dia benar-benar mengira sedang beramal? Dengar-dengar Wan Jiayan menjaminnya. Dan dia pinjam uang banyak dari bank. Bos, apa kita benar-benar tidak bisa melawannya lagi? Diam. Jangan membesarkan semangat musuh. Dan meruntuhkan semangat sendiri. Pergi sana. Langkahnya terlalu besar. Begitu rantai pasokannya terputus satu saja, dia akan langsung bangkrut. Aku tidak percaya barang-barang bagus itu bisa tersedia setiap hari. Pak Zhang, seragam barunya pas? Pas, Lu Ming. Lihat saja nanti. Selama pisauku ini belum patah. Barang keluaran pabrik ini dijamin. Nggak akan ada satu pun yang cacat. 1, 2, 3, 4. Kak Lu, ke 30 outlet Wan Jiayan seprovinsi kebanjiran pesanan. Stok baru kita juga sudah ludes terjual. Tetap tenang. Kapasitas produksi memang sudah naik. Tapi api untuk kuah tua justru harus lebih hati-hati. Pak Zhang dan tim sudah mengawasinya. Ya, mereka awasi ketat. Kalau ada kesalahan, Pak Zhang siap lepas celemeknya sendiri.
Itu dia. Kata orang, Deji resmi tutup total sejak minggu lalu. Nama dagangnya dijual buat lunasin utang. Apa dia datang buat cari masalah lagi? Ambil semangkuk daging perut babi yang paling empuk. Beserta 2 tulangnya. Siapkan juga piring dan sumpit. Kak Lu, kamu mau traktir dia makan? Dulu dia hampir mencelakai kita sampai mati. Sana ambil. Kuah di kuali masih panas. Jangan sampai hati seseorang jadi dingin. Ingat, keamanan pangan selamanya jadi batasan yang gak boleh dilanggar. Berlaku buat siapapun. Mungkin Lau Shao belum makan kan? Lu Ming, aku cuma sekadar lewat mau lihat-lihat. Cuma lihat-lihat. Mau nyicipin juga. Resep dari kakek masih sama, tapi aku pakai teknik vakum dan ekstraksi suhu rendah. Rempahnya lebih meresap sempurna. Dagingnya punya rasa manis alami yang lingering. Semua bahan sudah di atas talenan. Kamu dengan serakah memotong biaya bahan. Sup tanpa hati tentu terasa pahit. Lu Ming, kekalahanku ini tidak sia-sia. Aku memotong bagian keuntunganmu, menutup jalanmu. Tapi kamu malah membawa orang-orang Laujia dan naik ke level yang lebih tinggi. Aku minta maaf pada Pak Tua Lu. Aku malu bertemu tetangga lama. Setelah selesai menangis, cuci mangkuknya sampai bersih. Departemen kontrol kualitas pabrik masih kekurangan seorang master tua yang ahli. Apa katamu? Seumur hidupmu berurusan dengan bahan makanan. Lebih lama dariku. Jika ingin bergabung, besok jam 8 temui Paman Zhang untuk mengambil seragam kerja. Kamu masih berani mempekerjakanku. Resep ini memang dibuat agar semua orang bisa menikmati makanan enak, selama tidak menipu rakyat. Siapapun yang memasak Shenshan Honglu ini boleh saja. Makanan dingin akan mengeras, cepat makan. Lu Ming, terima kasih. Besok aku akan datang tepat waktu. Kak Ming, upacara peluncuran armada rantai dingin akan segera dimulai. Semua orang menunggumu untuk memotong pita. Haha, lihatlah dirimu. Masih saja terburu-buru. Kakek, Shenshan Honglu ini akhirnya matang sempurna.